Keluar. Jangan bikin kotor ruangan ini. Saya cuma mau nabung. Udahlah, Bu. Ini bukan koperasi sampah. Keluar sebelum nasabah beneran kabur semua. Pernahkah kamu bayangkan? Kamu hanya ingin menabung demi masa depan anakmu. Tapi dunia mengusirmu. Hanya karena bajumu lusuh. Dalam video ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata yang menyentuh hati. Seorang ibu gembel dipermalukan dan diseret dari bank. Tapi apa yang terjadi 1 jam kemudian, mengubah semuanya. Cerita ini bukan hanya tentang kemiskinan, tapi tentang kehormatan, kejujuran, dan balasan dari Allah yang datang tepat waktu. Simak sampai akhir, karena endingnya akan mengguncang hatimu. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langkah itu pelan. Terlalu pelan untuk bisa dianggap percaya diri. Tapi cukup kuat untuk menunjukkan tekad yang tak main-main. Dari pintu kaca gedung ban megah, seorang wanita parubaya melangkah masuk, menggenggam erat sebuah buku tabungan usang. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan di pelukannya terbaring bayi mungil yang tertidur lelap dibungkus kain tipis dan penuh tambalan. Wanita itu bernama Bu Rasti. Seorang pemulung yang hidup di kolong jembatan, bergantung dari sisa makanan yang ia pungut, dan dari belas kasih orang-orang yang kadang justru lebih miskin dari dirinya. Sejak suaminya meninggal, ia tak pernah merasa aman. Tapi hari ini, ia datang bukan untuk meminta. Ia datang untuk menabung. Mengumpulkan harapan, receh demi receh, demi masa depan anak yang sedang ia peluk. Gedung bank itu dingin. Lantai marmernya mengkilap. Dinding kacanya menjulang tinggi, mencerminkan betapa megahnya kekuasaan uang. Bu Rasti melangkah dengan hati-hati. Beberapa nasabah berpakaian rapi memandangnya dari ujung mata. Sebagian menyingkir seolah takut bajunya akan menyentuh bau kemiskinan. Dengan penuh hormat, ia menuju antrean bagian teller. Tapi sebelum ia sempat menyentuhkan jarinya ke loket, seorang pegawai pria yang baru saja selesai menyusun berkas datang menghampiri. Wajahnya penuh curiga. "Bu, ini bukan tempat ngemis," ujarnya datar. "Saya tidak ngemis, Pak. Saya mau setor tabungan," jawab Bu Rasti. Suaranya hampir tak terdengar. Pegawai itu mendengus, menatap wanita lusuh itu dari atas ke bawah. Matanya jatuh pada buku tabungan yang sudah hampir lepas sampulnya. Itu tabungan? Jangan-jangan cuma buat beli rokok 2 batang." Bu Rasti menggenggam buku itu lebih erat. Bayinya terbangun dan mulai merengek. Ia mencoba mengayun pelan tubuh anaknya agar tenang. "Saya kumpulin dari hasil pungut sampah, Pak. Setiap hari saya sisihkan 500, kadang 1000. Ucapan itu membuat pegawai itu tertawa miring. "Udahlah, Bu. Ini bukan koperasi sampah. Keluar sebelum nasabah beneran kabur semua." Suasana ban mulai gaduh. Beberapa nasabah diam-diam merekam dengan ponsel. Tapi tidak ada satupun yang maju. Tidak ada yang membela. Mereka hanya menonton seperti menonton sandiwara murahan di siang hari. Dan ketika Bu Rasti masih mencoba menjelaskan, seorang satpam bertubuh besar datang menghampiri. Dengan suara lantang, ia berseru, "Apa ini bikin ribut?" "Bukan, Pak. Saya cuma mau nabung, saya punya uangnya, ini buktinya." Bu Rasti mencoba membuka halaman buku tabungannya. Tapi satpam itu tak peduli. Ia langsung meraih lengan Bu Rasti dan menariknya. "Keluar. Jangan bikin kotor ruangan ini." Pegawai tadi ikut membantu. Mereka menyeret tubuh kurus itu melewati antrean dan pintu utama. Bayi di pelukannya menangis keras. Tubuhnya terguncang. Sandal Bu Rasti copot. Bukunya jatuh. Terbuka. Menampilkan puluhan lembar kertas setoran. Ditempel rapi dengan isolasi bening. Tapi tak satu pun yang memperhatikan.
Tubuh itu dibuang ke anak tangga depan bank. Ia jatuh terduduk. Tangannya melindungi kepala bayi. Tapi tubuhnya gemetar, menangis dalam diam. Beberapa orang lewat menoleh, lalu pergi begitu saja. Seorang pria berseragam ojek daring sempat berhenti, tapi akhirnya ikut melanjutkan langkahnya. Tak ada yang peduli pada seorang wanita kotor dan bayinya yang menangis di terik matahari siang. Namun di dalam bank, di sudut ruangan, duduklah seseorang yang sejak tadi dia menyaksikan semuanya. Seorang pria berusia sekitar 25 tahun, mengenakan setelan sederhana dan topi abu-abu. Tatapannya tajam. Wajahnya tenang. Ia tidak merekam dengan ponsel. Ia tidak tertawa seperti yang lain. Ia hanya memperhatikan. Dan ketika semua mengira cerita itu sudah selesai, pria itu berdiri dari kursinya. Tapi bukan untuk membantu, belum sekarang. Ia hanya berbisik dalam hati. Hari ini, kalian semua akan tahu siapa sebenarnya wanita itu dan siapa aku. Waktu berlalu. 1 jam sejak tubuh lelah itu dilempar keluar dari bangunan mewah yang katanya tempat aman untuk menyimpan harapan. Di depan bank, Bu Rasti masih duduk diam memeluk bayinya. Matanya sembab, pipinya basah, tapi ia tak mengutuk. Tak ada sumpah keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap kosong ke arah gedung yang telah mempermalukannya. Sementara itu, di dalam bank, suasana kembali seperti biasa. Para pegawai tertawa ringan di ruang pantry. Satpam bersandar di dinding sambil menggulir layar ponselnya. Wah, rame yang lihat tadi ya. Tuh gembel sempet kreker juga, ujar si pegawai pria, memperlihatkan video yang ia rekam sendiri. Terdengar tawa dari rekannya yang lain. Kalau gue si jijik ya. Dateng bawa anak kecil bau sampah. Mana berani sentuh meja teller. Hahaha. Tawa mereka pecah. Tak satu pun merasa bersalah. Tak satu pun berpikir bahwa mungkin tindakan mereka tadi bukan hanya sekadar mengusir, tapi mencabut harga diri seorang ibu. Namun, jam di dinding menunjukkan pukul 11:15. Pintu utama bank kembali terbuka. Dan kali ini, suara langkah yang terdengar tidak lagi goyah. Orang-orang mulai menoleh. Bu Rasti masuk kembali. Masih mengenakan baju yang sama. Masih menggendong bayinya yang tertidur. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berjalan seorang pria dengan setelan jas hitam elegan. Rambutnya rapi, langkahnya tegap, sorot matanya dingin, tajam, dan tak bisa disangkal. Dia bukan orang biasa. Di dadanya tersemat pin kecil berbentuk mahkota emas. Di tangannya, ia menggenggam tablet digital yang menyala. Seisi bank langsung terdiam. Satpam yang tadi mengusir langsung menegakkan tubuh. Pegawai pria yang tadi tertawa tercekik di tenggorokannya. Manajer cabang buru-buru keluar dari ruangannya. Senyumnya dipaksakan. Selamat siang, Pak Adrian. Kami tidak diberi kabar akan kunjungan Bapak hari ini. Pria itu berhenti di tengah ruangan. Ia menatap lurus ke pegawai pria dan satpam yang tadi menyeret Bu Rasti keluar. Kalian, ucapnya tegas. Suaranya dalam. Ikuti saya ke ruang rapat. Sekarang. Tanpa sempat membela diri, keduanya langsung dibawa masuk. Ruang rapat kaca di ujung ruangan jadi saksi ketegangan yang mendadak mencekam. Para nasabah yang tadi tak peduli, kini diam-diam memperhatikan. Beberapa menyelipkan ponsel ke dalam saku, menyadari ini bukan momen untuk merekam, melainkan untuk merenung. Di dalam ruang rapat, Adrian duduk dengan tenang. Di sebelahnya, Bu Rasti berdiri memeluk bayinya. Kursi di seberang mereka kosong. Satpam dan pegawai pria yang tadi arogan, kini menunduk seperti murid sekolah yang baru saja dipergoki mencuri. Perkenalkan, nama saya Adrian. Ucap pria itu perlahan. Saya pemilik utama jaringan bank ini. Seketika, wajah keduanya memucat. Napas tertahan. Mata membelalak. Saya datang hari ini tanpa pengumuman. Karena saya ingin melihat pelayanan kalian. Tanpa rekayasa. Tanpa pencitraan. Ia berhenti sejenak. Menatap keduanya satu persatu. 1 jam lalu, saya duduk di sudut ruangan. Saya menyaksikan langsung bagaimana kalian menyeret seorang ibu yang hanya ingin menabung.
Pegawai pria mencoba bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Tenggorokannya kering, wajahnya gemetar. Kalian menyebut beliau pengemis. Kalian menertawakan buku tabungannya. Kalian hina bajunya. Tapi kalian lupa satu hal. Adrian menoleh ke Bu Rasti. Matanya mulai berkaca. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Wanita ini adalah ibu angkat saya. Satpam langsung menunduk lebih dalam. Pegawai itu mulai menangis tanpa suara. Tak ada yang bisa mereka ucapkan. Beliau yang memungut saya dari selokan 25 tahun lalu. Merawat saya, mengajari saya sholat, mengajarkan saya arti harga diri saat dunia bahkan tak mengenal nama saya. Adrian mengambil selembar kertas dari map di meja. Ia meletakkannya di hadapan keduanya. Ini adalah surat pemecatan langsung. Mulai hari ini, kalian tidak lagi menjadi bagian dari bank ini. Bukan karena kesalahan teknis, tapi karena kalian telah mempermalukan fondasi yang saya bangun dengan air mata dan doa. Tak ada yang membantah. Mereka hanya bisa berdiri perlahan, berjalan keluar ruang rapat dengan langkah berat dan wajah penuh penyesalan. Beberapa pegawai yang menunggu di luar langsung menunduk dalam-dalam, tahu bahwa hari itu, pelajaran besar sedang terjadi di hadapan mereka. Dan Bu Rasti? Ia tetap berdiri tenang. Bayinya masih tidur di pelukannya. Tapi kini, wajahnya bersinar. Sebab untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dipinggirkan, dunia menunduk di hadapannya. Setelah ruangan rapat itu sepi dari suara kemarahan, suasana di dalam bank berubah. Tidak lagi terdengar suara kasir yang ceria, tidak pula canda pegawai di belakang meja. Semua tertunduk. Sebagian mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan hari itu bukanlah sekadar teguran bagi dua orang, tapi teguran bagi seluruh isi gedung itu. Adrian berdiri perlahan, lalu membuka pintu ruang rapat dengan tenang. Ia menatap seluruh pegawai yang kini berjejer diam. Saya ingin kalian melihat baik-baik wajah ibu ini, ucapnya lantang. Bu Rasti melangkah perlahan ke depan, tetap memeluk bayinya yang kini sudah membuka mata. Wanita ini adalah orang yang lebih layak mendapatkan pelayanan dari siapapun yang pernah masuk ke bank ini. Ia bukan sekadar nasabah. Ia bukan sekadar pemulung. Ia adalah penjaga harga diri saya. Salah satu pegawai wanita mulai menangis. Ia memalingkan wajahnya, malu dengan pandangan sinisnya 1 jam lalu. Adrian melanjutkan. Beliau menabung dengan uang dari hasil memungut botol dan kardus. Tapi ia tidak pernah mencuri. Tidak pernah menipu. Ia menabung bukan untuk membeli baju mahal. Ia menabung demi masa depan anaknya. Ia menarik napas dalam. Saat kalian menertawakannya, kalian sedang menertawakan mimpi anak-anak kecil di luar sana. Anak-anak yang mungkin lahir dari ibu seperti beliau. Kalian tak tahu seberapa banyak perjuangan yang terselip dalam tiap lembar ribuan yang disetor ke buku usang itu. Bu Rasti menatap sekeliling. Ia tak berkata apapun. Hanya matanya yang terus berkaca, dan bibirnya yang terus menggumam lirih. Terima kasih, Allah, terima kasih. Adrian mendekatinya, lalu berlutut di depan ibunya. Tangannya menggenggam tangan yang keriput itu dengan lembut. Bu, selama ini saya diam. Saya tak pernah bilang pada siapapun bahwa saya dibesarkan oleh ibu pemulung. Saya takut ditertawakan, takut dipandang rendah oleh dunia bisnis. Tapi hari ini, saya lelah sembunyi. Ia menunduk lebih dalam. Saya ingin dunia tahu bahwa saya berdiri di sini karena tangan kasar ibu yang menggendong saya dari selokan 25 tahun lalu. Bu Rasti menyentuh kepala Adrian perlahan. Nak, berdirilah. Kamu tidak pernah rendah. Kamu bukan milikku. Kamu milik Allah. Ibu cuma dititipi. Tangis Adrian pecah. Pegawai dan nasabah yang melihatnya pun ikut risak. Tak lama kemudian, manajer cabang datang membawa selembar berkas. Pak Adrian, sesuai instruksi, kami telah menyiapkan satu ruangan pelayanan khusus di lantai dasar, untuk nasabah dengan kondisi khusus. Adrian mengangguk. Bukan hanya hari ini. Mulai sekarang, semua cabang harus punya itu. Tidak boleh ada lagi satupun dari kita yang mengusir orang hanya karena penampilannya. Karena siapa tahu,
Mereka bukan sekadar nasabah, tapi pelindung yang dikirim Allah untuk menguji siapa kita sebenarnya. Pegawai yang mendengar serempak mengangguk. Sementara itu, bayi yang sejak tadi diam, kini tersenyum kecil di pelukan ibunya. Seolah mengerti bahwa hari itu adalah hari di mana kehormatan ibunya dikembalikan oleh dunia. Dan Bu Rasti? Ia tidak menginginkan balas dendam. Ia tidak menginginkan permintaan maaf. Ia hanya ingin anaknya kelak bisa berjalan masuk ke dunia ini tanpa rasa takut, tanpa dihina seperti ibunya hari ini. Hari itu bukan lagi milik para pegawai bank. Hari itu adalah milik seorang ibu yang pernah dibuang dunia. Hari berganti senja. Matahari mulai condong ke barat, menyinari bangunan bank dengan cahaya keemasan yang lembut. Tapi di dalam gedung itu, suasana masih terasa berat. Semua pegawai menahan napas, seolah masih takut bersuara setelah kejadian besar tadi. Tapi tidak dengan Bu Rasti. Ia kini duduk di ruang direktur, yang sebelumnya hanya dihuni oleh para pemilik dasi dan atasan berdasi mahal. Di hadapannya, tersaji teh hangat dan sepiring kecil roti kering. Bayinya tertidur di kursi rotan sebelahnya, dibalut dengan selimut bersih yang tadi diberikan salah satu pegawai wanita muda dengan mata sembab. Adrian datang membawa 2 kantong plastik berisi buku dan catatan tua. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di hadapan ibunya. "Ibu tahu ini apa?" tanyanya pelan. Bu Rasti menggeleng. Adrian membuka salah satu kantong itu. Isinya, sobekan-sobekan kertas kecil, bekas bungkus sabun dan rokok, yang ditulisi dengan pulpen pudar. Setiap sobekan mencatat jumlah uang dan tanggal. Jumlahnya beragam. Ada 500, ada 1000, ada 2000. Beberapa di antaranya tertempel isolasi yang hampir menguning karena usia. "Saya nemuin ini semua waktu bantu ibu di bawah jembatan dulu," ucap Adrian. Ibu tulis satu persatu, uang yang ibu simpan di karung beras sobek itu. "Saya simpan semua kertas ini, karena buat saya ini lebih berharga dari kontrak proyek ban manapun." Bu Rasti terdiam. Wajahnya perlahan berubah. Matanya mulai merah. "Saya tidak bisa sekolah tinggi, Nak. Jadi ibu cuma tulis seadanya. Takut lupa," jawabnya pelan. Adrian tersenyum kecil. "Dan berkat kertas-kertas ini, saya belajar arti disiplin, tanggung jawab, dan mimpi." Ia lalu mengambil sesuatu dari saku dalam jasnya. Sebuah kunci kecil, berlapis emas. Ia menyerahkannya pada Bu Rasti. "Ibu tahu ruko di samping masjid kampung kita yang dulu sering ibu lewati saat pulang mengutin botol? Sekarang itu jadi milik ibu." Bu Rasti menatap kunci itu dengan tangan gemetar. "Astagfirullah. Nak, buat apa? Buat ibu buka warung. Atau apa saja. Kalau nggak mau buka apa-apa, cukup duduk dan jagain anak kecil main layangan depan toko. Itu cukup. Karena ibu sudah kerja cukup keras seumur hidup." Tangis Bu Rasti pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena dipermalukan, melainkan karena dipulihkan. Adrian bangkit dari kursinya, lalu menatap ke arah kaca besar ruangan itu. "Ibu pernah bilang waktu saya kecil, bahwa Allah nggak tidur. Bahkan ketika kita lapar. Bahkan saat kita diinjak orang lain. Allah tetap lihat." "Iya, Nak," jawab Bu Rasti dengan suara pecah. "Dan ibu juga bilang, jangan pernah malu jadi orang kecil. Karena yang kecil bisa jadi tinggi, kalau hatinya bersih." Adrian mengangguk. Lalu ia menoleh ke asistennya yang sejak tadi menunggu di depan pintu. "Tolong siapkan konferensi pers. Mulai besok, semua bank cabang kita akan punya program khusus untuk nasabah jalanan dan pekerja informal. Kita beri nama, Tabungan Rakyat Terhormat." "Siap, Pak." Suasana jadi hening sejenak. Lalu, suara pintu utama kembali terbuka. Seorang tukang becak masuk dengan pakaian basah kuyup. Ia membawa selembar kertas kecil dan kantong berisi uang receh. Pegawai teller yang tadi tertawa, kini menghampiri pria itu dengan senyum lebar dan penuh hormat. "Selamat siang, Pak. Mari ke sini. Silakan, kami bantu setorannya." Adrian menatap ke arah Bu Rasti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia melihat ibunya tersenyum, bukan karena menerima sesuatu, tapi karena dunia akhirnya mengerti bahwa setiap karung recehan bisa jadi lambang kehormatan yang lebih tinggi dari setumpuk deposito. Pagi berikutnya, di halaman depan bank itu, berdiri sebuah panggung kecil. Spanduk putih sederhana membentang di atasnya, bertuliskan dengan huruf besar dan tegas, peluncuran program tabungan rakyat terhormat. Beberapa wartawan lokal dan nasional berdiri berjejer dengan kamera. Para pegawai bank kini mengenakan pin kecil berbentuk tangan terbuka, simbol hormat bagi rakyat kecil. Bu Rasti duduk di kursi terdepan. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung bersih yang diberikan oleh salah satu pegawai wanita kemarin. Di pangkuannya, bayinya tidur dengan tenang, tersenyum kecil seolah paham bahwa dunia tempat ia akan tumbuh telah berubah. Adrian berdiri di podium. Wajahnya tenang dan mantap. Ia memegang mikrofon dan membuka acara dengan suara dalam. Saya berdiri di sini bukan sebagai pemilik bank. Saya berdiri sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh tangan yang dianggap hina oleh banyak orang. Tangan itu kini duduk di depan kalian semua. Lampu kamera menyala bersamaan. Suasana hening. Semua mata tertuju ke arah Bu Rasti. Hari ini, kami memulai babak baru. Bank ini tak lagi hanya untuk yang berdasi dan bersepatu mengilap. Tapi untuk semua. Tukang sayur, petugas kebersihan, pengamen jalanan, pemulung. Siapapun yang menyimpan harapan dalam lembaran Rp1.000, kami anggap setara dengan mereka yang menyimpan miliaran. Adrian berhenti sejenak, menatap ibunya. Ibu saya pernah ditendang keluar dari bank ini. Bukan karena melanggar aturan, tapi karena pakaiannya dianggap kotor. Karena uangnya dianggap kecil. Hari ini, saya ingin seluruh negeri tahu bahwa uang itu adalah hasil dari kerja halal. Dan tidak ada yang lebih besar daripada uang yang dikumpulkan dengan peluh dan doa. Tepuk tangan pecah. Beberapa pegawai menangis. Wartawan mulai merekam lebih dekat. Seorang pria tua dengan kaki pincang berdiri di kerumunan. Ia berkata dengan suara lantang, "Bu Rasti, maafkan kami semua. Kami hanya lihat tampilan luar. Kami tidak lihat kemuliaan yang ibu bawa." Suara isak tangis terdengar dari sudut barisan. Satu persatu orang mulai mendekat. Seorang wanita muda mengenakan seragam petugas kebersihan berdiri sambil membawa celengan plastik. "Saya nabung di rumah selama 4 tahun, Bu. Tapi saya takut masuk bank. Sekarang, saya berani." Bu Rasti berdiri. Ia menggenggam tangan wanita itu. "Nak, setiap uang yang kau simpan dengan jujur akan menjagamu kelak. Jangan pernah takut masuk ke tempat ini. Dunia ini milikmu juga." Adrian turun dari panggung. Ia berdiri di samping ibunya, lalu menunduk hormat. "Ibu, hari ini dunia minta maaf padamu." Lalu tanpa diduga, semua pegawai bank, dari manajer hingga teller, ikut berdiri dan menunduk ke arah Bu Rasti. Suasana berubah sunyi. Tak ada suara lain selain gemetar napas dan haru di udara. Dan tepat saat itu, matahari pagi menembus awan, menyinari wajah Bu Rasti dan bayinya. Cahaya itu seakan berkata bahwa wanita yang kemarin diseret keluar dengan hinaan hari ini dipulihkan dengan kehormatan. Ia bukan lagi ibu pemulung yang diusir. Ia adalah simbol kekuatan seorang wanita yang meski ditendang berkali-kali oleh dunia, tetap mampu berdiri sambil menggendong masa depan di pelukannya. Hari itu, bukan hanya bank yang berubah, tapi seluruh cara pandang manusia terhadap arti kemuliaan yang sesungguhnya. Cerita selesai. Sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari pakaiannya? Pernahkah kita menatap orang yang lusuh, yang berdiri di samping kita di lampu merah, lalu diam-diam menghindar karena merasa mereka bukan siapa-siapa? Padahal bisa jadi, orang yang kita anggap tak punya apa-apa, justru menyimpan kehormatan yang jauh lebih besar daripada kita. Kisah tentang Bu Rasti bukan sekadar cerita tentang seorang ibu yang dipermalukan. Ini adalah kisah tentang dunia yang terlalu cepat menghakimi. Tentang mata yang hanya melihat kulit luar, tapi lupa menilai isi hati. Ia datang ke bank bukan untuk meminta-minta. Ia datang membawa harapan. Uang yang ia kumpulkan bukan dari mencuri, bukan dari menipu,
tapi dari memungut sisa-sisa dunia yang dibuang orang lain. Receh demi receh, ia simpan dalam plastik, lalu catat satu persatu dengan pulpen pudar. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ia ingin anaknya tidak hidup dalam gelap seperti dirinya. Tapi dunia tak sempat mendengar niat baiknya. Yang mereka lihat hanya daster lusuh, rambut kusut, dan bayi kecil yang rewel. Mereka lupa bahwa di balik tampilan buruk itu, ada perjuangan yang tak terbayar. Mereka lupa bahwa